تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, setelah itu beliau berkata wal udhiyah sunnah, dan udhiyah itu adalah apa? Sunnah hukumnya. Sini penulis rahimahullah baru berbicara tentang hukum udhiyah itu. Ya, bahwa udhiyah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, udhiyah hukumnya sunnah. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama dan berasal dari banyak sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal bin Abi Rabah, Abu Mas'ud Al-Badri dan selainnya. Dan ini dinukil dari kebanyakan salaf rahimahumullahu taala. Iya. Baik. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahi wallahu akbar. Hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Kata Nabi, Bismillah Allahu akbar, ini untuk saya dan untuk siapa yang tidak berkurban dari umatku. Iya. Maka ini secara umum tersirat bahwa itu tidak wajib. Karena itu kata Abu Sariyah Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya dapati Abu Bakar, ya, dan Umar, mereka sengaja tidak berkurban, karena khawatir akan dijadikan panutan. Maksudnya kalau dia berkurban terus menerus nanti dikatakan seakan-akan itu wajib. Maka mereka sengaja tidak berkurban. Dan pernah Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya meninggalkan berkurban, saya tidak berkurban, padahal saya ada kelapangan, karena saya khawatir tetanggaku akan memandang bahwa itu adalah wajib bagi saya. Dan dari Ibnu Umar beliau berkata bahwa udhiyah ini adalah sunnatun ma'rufah, sunnah yang dikenal. Jadi sunnah di sini maksudnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang afdalnya dilakukan apa? Terus menerus. Bagusnya seperti itu. Nah, kalau dia ingin keluar dari silam pendapat, kalau dia punya kemampuan, jangan dia tinggalkan berkurban. Itu paling bagusnya. Kalau dia ingin keluar dari silam pendapat. Baik. Kemudian berikutnya, wadhabhuha afdalu minas sadaqati bi thamaniha. Dan menyembelih udhiyah ini itu lebih afdal daripada bersedekah dengan harganya. Iya. Asalnya udhiyah itu disembelih di tempat dia. Dia sendiri yang menyembelihnya. Asalnya udhiyah dibagi 3, akan diterangkan nanti oleh penulis. Ada yang dia makan, ada yang dia sedekahkan, ada yang dia hadiahkan, kan begitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya mengirim udhiyah, mengirim kurban ke tempat lain? Iya. Asalnya itu tidak dilakukan. Jelas ya? Karena itu sebagian lembaga yang bikin acara penyembelihan secara umum, secara nasional, ya. Ini hal yang perlu diperhatikan ya dari sisi hukum. Ya. Kalau dia misalnya hanya ta'awun di dalam daerah tertentu, di tempat tertentu, itu enggak ada masalah. Tapi kalau di luar dari tempat si penyembelih ini, keluar dari apa? Tidak mencocoki sunnah. Kecuali kalau ada maslahat yang jelas. Misalnya dia berkurban di tempat dia sudah banyak orang-orang yang orang-orang tidak perlu. Ya, di tempat dia. Akhirnya dia kirim di tempat yang lebih perlu. Nah, ini enggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau seperti sekarang ini kita melihat di mana-mana orang berkurban itu berebutan ngambil daging. Ada yang sampai meninggal, subhanallah, antri. Dalam hal tersebut. Ya. Jadi kadang di tempat tinggalnya sendiri orang perlu, dia kirim ke tempat lain. Nah, ini kurang tepat ya. Tapi kalau ada kondisi darurat misalnya, ya boleh saja. Pada kondisi darurat, misalnya ada korban gempa di Lombok itu misalnya, ya. Ada sebagian orang yang mengirim sebagian kurban ke sana sesuai dengan apa yang diperlukan, tidak ada masalah, sambil
tetap dia jaga orang-orang yang berada di sekitarnya juga, itu tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa yusannu ayyakula wa yuhdiya wa yatasaddaqa atlathan, dan disunnahkan dia makan dari hewan kurbannya, memberi hadiah dan bersedekah. Atlathan dibagi menjadi 3. Iya. Dibagi menjadi 3. Pembagian 3 ini karena di dalam Al-Qur'an kan dikatakan fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani' wal mu'tar. Apabila hewan kurban ini sudah jatuh, sudah disembelih jatuh, maka makan darinya dan beri makan kepada siapa? Al-qani, orang yang tidak perlu. Orang yang tidak perlu ini hadiah. Kalau beri makan namanya apa? Hadiah, tetangganya atau siapa? Tidak perlu sebenarnya, bukan orang miskin, tapi diberi juga hadiah, nggak ada masalah. Wal mu'tar, dan orang yang perlu, ini sedekah. Jadi ada 3. Ya, dan memang di dalam hadits Nabi juga seperti itu. Hanya saja terlihat di dalam hadits Nabi SAW itu tidak mesti dibagi menjadi 3. Ada sebagian orang yang mengatakan wajib dibagi 3. Nah, ini tidak ada ya dalil yang menunjukkan kewajiban. Iya. Tapi kalau dikatakan sebagiannya mesti ada yang disedekahkan, itu pendapat zahirnya kuat. Sebab belum pernah ada di dalam sebuah riwayat tidak ada kata disedekahkan. Iya. Bahkan di sebagian waktu Nabi SAW melarang orang yang berkurban mengambil dari kurbannya sebagai perbekalan lebih dari 3 hari. Jadi kalau misalnya dia mengambil hewan kurban, dia simpan di freezer bisa untuk 1 bulan, 1 tahun, itu tidak boleh. Pernah oleh Nabi cuma berapa? 3 hari. Kenapa diberi batasan 3 hari waktu itu? Karena waktu itu orang sangat perlu kepada makanan. Makanya dilarang simpan lebih 3 hari. Ya, maka setelah keperluan ini hilang, hukum pun dihapus. Jadi boleh disimpan sampai kapan saya. Ya, karena itu orang yang berkurban, ini juga kadang perlu dia perhatikan ya. Kadang sebagian orang, subhanallah, berkurban. Oh, saya tidak punya kemampuan. Ini biaya makan dalam sebulan saya tidak cukup. Padahal sebenarnya kalau dia berkurban, terus kambing tersebut dia simpan, ya bisa mungkin dia jadikan sebagai makanannya di dalam apa? Sebulan. Boleh diambil kebanyakannya untuk dia pribadi dalam keluarganya. Kalau memang dia apa? Dia perlu untuk hal tersebut. Jelas ya? Baik. Ya. Tapi kalau dia bagi menjadi 3 itu lebih bagus. Ya, lebih afdal. Ya, kalau misalnya dia dominasikan untuk disedekahkan, boleh dia sedekahkan seluruhnya juga enggak ada masalah. Disedekahkan seluruhnya juga tidak ada masalah. Baik, wa in akalahu illa auqiyatan tasaddaqa biha jaz. Kalau dia makan semuanya kecuali uqiyah, sekadar uqiyah. Uqiyah ini mata uang perak ya, 1 uqiyah. Iya. Sekitar 100 gram begitu. 100 graman. Jadi kalau 5 uqiyah itu 595 gram. Bagi 5. Ya, sekitar itu. Nah, tanya harga uqiyah itu berapa? Ya, baik. Jadi ada sesuatu yang disedekahkan, ada sesuatu yang disedekahkan. Begitu maksudnya. Wa illa dhaminaha. Kalau tidak dia menanggungnya. Maksudnya kalau semuanya dia makan, ya tidak ada masalah. Tapi atau semuanya dihadiahkan, tidak ada masalah. Tapi dia harus membeli sesuatu di pasar sekadar uqiyah, kemudian dia sedekahkan. Ini maksud dari penulis di sini.